Kembali di Breaking News TV One Sidang Sambo dan pemirsa sekarang bersama saya Mas Sofia dan kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas, sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah Mas, akhirnya Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Gimana Mas menurut pengamatan Mas Heri? Ya, sebagai orang yang belajar hukum tentu kita harus menghargai dan menghormati ya. Apapun yang disampaikan dalam persidangan hari ini, walaupun kesannya itu dianggap suatu hal yang klise bagi banyak orang. Tapi memang dari awal saya pun kalau diwawancara ditanya, Mas bisa nggak memprediksi tuntutan maupun putusan, saya menghindari untuk menyambut pertanyaan itu dengan jawaban. Karena ini yang saya pahami, ini yang saya khawatirkan. Ketika kita terlalu yakin ada harapan membuncah tinggi, maka kadang kita tersakiti dengan harapan kita sendiri. Nah, kita nggak pernah tahu apakah putusan itu pun dibuat sudah mendekati last minute atau bagaimana. Itu kan tergantung nilai kebatinan masing-masing juga ya, yang kita nggak bisa masuk sampai sejauh itu. Yang pasti yang kita bisa lihat dari pendekatan fakta persidangan. Nah, itu pun akan tergoyahkan dengan masing-masing keyakinan ya Mas. Saya meyakini dari fakta persidangan yang saya ikuti, sejauh ini apa yang disampaikan Eliezer itu ada nilai gunanya. Karena kalaulah sekali lagi kita berandai-andai, tidak pernah ada ungkapan dari Eliezer untuk membuka perkara ini, saya tidak begitu yakin perkara ini sampai pada hari ini disidangkan. Karena awalnya skenarionya hampir sempurna. Ada tembak-menembak dan lain sebagainya. Bukan berarti mengatakan bahwa semua yang dikatakan Eliezer pasti benar, tapi setidak-tidaknya ada nilai yang saya rasa itu tidak dimiliki oleh yang lain di luar dari Eliezer di awal. Karena sekali lagi kita harus menghargai yang mengawali ini. Kemudian dalam perjalanannya ada dinamika, ada saling bantah-membantah, itu hal biasa. Tapi yang harus kita hargai adalah proses ini di awal dimulai ditandai dengan pernyataan Eliezer untuk mengungkap perkara ini dengan segala konsekuensinya, mentalnya yang mungkin bisa down, kemudian juga ada serangan-serangan kepada dirinya yang dianggap tidak kredibel sebagai seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan karena dianggap dia juga mau menyalahkan orang lain dalam perkara ini untuk cari kebenaran sendiri, pembenaran bahkan. Tapi di sisi yang lain ada beberapa keterangan dia juga yang ada korelasinya dengan keterangan saksi lain yang dihadirkan di persidangan. Masalah kemudian menggunakan sarung tangan itu kan bukan hanya Eliezer yang mengatakan hal itu. Jadi dalam hal ini ketika kita bicara di ujungnya adalah surat tuntutan yang dibacakan berupa 12 tahun tadi, ya kita wait and see saja bahwa tidak perlu kita terlalu katakanlah ada yang mungkin yang mengatakan ini sesuatu yang di luar nalar, di luar logika. Tapi mungkin secara faktanya memang ada hal yang perlu kita sampaikan dan perlu dikoreksi ke depan. Seorang justice kolaborator kalau disamakan juga dengan yang terdekat begitu ya. Katakanlah kemarin Kuat Ma'ruf, Ricky Lizar, bahkan yang hari ini terakhir adalah Ibu PC, itu dituntut dengan 8 tahun penjara. Padahal kalau kita lihat peran, oke lah kita sampaikan eksekutornya adalah Eliezer dan dia sudah mengakui di perbuatan itu di persidangan. Persoalan yang lain coba menutupi, tidak mengakui, berbelit-belit, kemudian juga ada peran-peran yang dilakukan. Nah, bayangan banyak orang dari dakwaan yang diajukan dengan ancaman pidana yang ada layernya dari pidana mati sampai yang paling terakhir adalah pidana penjara 20 tahun selama-lamanya dalam kurun waktu tertentu tadi. Tapi kok bisa dia dijatuhkan 12 tahun? Nah, memang ini logika untuk menjelaskan ini, ya saya tidak menemukannya di dalam KUHP ataupun literatur-literatur yang kita baca, begitu ya. Karena ini bicara tentang keyakinan, ini bicara tentang fakta persidangan. Nah, kalau dalam hal tadi saya katakan, dia berstatus sebagai justice kolaborator, ini kan yang harus ditegaskan juga. Apakah dia kemarin itu informasinya ada nilainya atau tidak? Nah, jadi menurut saya itu yang sebenarnya penting untuk disampaikan di fakta persidangan
maaf, di surat tuntutan hari ini, dan itu yang perlu Oke. disampaikan di pledoinya kuasa hukum Kuasa hukum ke daripada depan, Eliezer. karena kan Iya. masih ada sesi berikutnya ya. Seksi pledoi, iya. Oke, Mas Heri, ini pastinya tentu juga banyak ditanyakan oleh masyarakat dan juga pemirsa, dan juga mungkin sebagian banyak juga mungkin ada sedikit kecewa mungkin dari dijatuhkannya tuntutan 12 tahun penjara. Ini pasti pertanyaan, mengapa sampai sedemikian rupa akhirnya dijatuhkan tuntutan 12 tahun penjara, mengapa si Sambo dihukum seperti ini. Nah, ini pasti banyak sekali yang ditanyakan. Tapi dijawab nanti Mas Heri, usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Baik.